Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita drama Korea yang berjudul Pachinko episode kelima. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Masih di tahun 1931, Sunja dan Isak akhirnya sampai di Osaka. Mereka menunggu kakak dari Isak untuk menjemput mereka. Isak memperkenalkan Sunja pada kakaknya yang bernama Yosef. Mereka pun pulang ke rumah Yosef. Tahun 1989 di Busan, Sunja dan anaknya berjalan-jalan di pasar. Ia merasa sangat senang. Ia bahkan membeli ikan di sana. Sedangkan Sunja muda akhirnya sampai di rumah Yosef. Mereka disambut oleh istri Yosef, yaitu Kyung-hee. Kyung-hee juga menyiapkan makanan untuk mereka. Saat melihat makanan yang disiapkan oleh Kyung-hee, Sunja menangis. Solomon bertemu dengan temannya, yang merupakan teman semasa ia bersekolah dulu. Teman Solomon mengatakan bahwa pimpinan perusahaan Solomon memasukkan Solomon ke daftar hitam di semua bank di Tokyo. Namun menurut Solomon itu tidak masalah karena ia akan kembali ke New York. Temannya juga memperingatkan Solomon untuk tidak terlalu percaya kepada Andrews, karena sebelumnya Andrews pernah melakukan penyimpangan keuangan aset-aset klien. Tapi Solomon tidak mempercayainya. Menurut Solomon, Andrews bukanlah orang seperti itu. Tapi menurut temannya bisa saja itu kenapa Andrews dikirim ke Tokyo dari New York. Teman Solomon juga mengatakan kepada Solomon untuk coba mencari Hana di area Yoshiwara, dekat dengan stasiun Ugui Sudani. Yosef penasaran kenapa Isak mau menikahi Sunja. Yosef berpikir bahwa Sunja hanya menjebak Isak. Kyung-hee marah mendengar kecurigaan Yosef kepada Sunja. Sunja merasa bahwa dirinya tidak diterima di keluarga Isak. Tapi Isak akan berusaha membantu Sunja agar bisa diterima oleh keluarganya. Isak merasa bahwa Sunja lebih kuat daripada dirinya, karena berani menghadapi apapun masalah yang menimpanya. Sunja berusaha menguatkan Isak. Solomon juga bertemu dengan teman sekantornya yang bernama Naomi. Solomon menceritakan bahwa setelah ia meminta nenek pemilik tanah untuk membatalkan kontrak pembelian tanah, dan ia pergi keluar kantor mendengarkan musik, ia merasa semua bebannya terlepas dan merasa sangat bahagia. Rupanya Naomi mengetahui mengenai Hana karena ia tanpa sengaja mendengar pembicaraan Solomon dengan Hana. Solomon menceritakan bahwa dirinya sudah mulai melupakan mengenai Hana, namun Hana kembali menghubunginya setelah sekian lama. Solomon dan Hana pertama kali bertemu saat Solomon masih berusia 14 tahun. Saat itu ayah Solomon masih berpacaran dengan ibunya Hana. Solomon justru merasa tertarik kepada Hana.
York, ternyata Hana kabur dari rumah. Namun saat Naomi mengatakan kepada Solomon bahwa ada kemungkinan selama ini nenek pemilik tanah hanya berencana mempermalukan Solomon, Solomon terlihat begitu kesal. 1 bulan setelah Sunja berada di Osaka, Sunja melihat sapu tangan milik Hansu dicuci oleh Kyung-hae. Ia terkejut dan sedih karena bau dari Hansu yang ada di sapu tangan tersebut sudah hilang. Akhirnya Sunja dewasa melarung abu dari Kyung-hae di laut yang berada di Korea. Sunja juga mencari makam ayahnya. Dan ternyata kini lokasi tersebut sudah berubah menjadi lahan parkir. Sunja yang sedang bersama Kyung-hae di rumah, tiba-tiba saja didatangi oleh penagih hutang. Mereka menagih hutang milik Yosef. Ternyata uang tersebut untuk kebutuhan Ishak dan Sunja saat mereka menikah. Sunja yang mendengar hal itu, langsung mengambil arloji miliknya. Ia mengatakan kepada Kyung-hae bahwa itu adalah pemberian ibunya. Sunja dewasa masih berusaha mencari makam ayahnya. Ia ingin mengetahui bahwa makam ayahnya dipindahkan dengan layak. Sunja mendapat informasi bahwa nama Bohi tertulis dalam berkas relokasi makam. Sementara itu Solomon pergi mencari Hana. Dan Sunja berhasil bertemu dengan Bohi. Sunja muda akhirnya menjual arloji pemberian Hansu dengan harga 300 yen. Tapi Kyung-hae tidak mau pergi mengantar uang tersebut. Ia masih merasa bersalah dan malu kepada Sunja. Karena selama ini ia selalu takut melakukan segala hal. Namun justru Sunja yang baru datang sangat berani dan kuat. Sunja juga berusaha menguatkan Kyung-hae. Bohi menceritakan kisah Bohi, Donghi dan ibu Sunja setelah Sunja pergi. Ternyata saat perang berlangsung mereka sempat bekerja di sebuah pabrik. Namun setelah perang selesai mereka kembali ke rumah Sunja. Namun ibu Sunja sudah meninggal. Sedangkan Donghi mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan masa-masa sulit saat itu. Akhirnya membayar lunas hutang mereka. Berkat Bohi, makam ayah Sunja dipindahkan ke tempat yang layak. Ternyata Hansu sebelumnya telah memberitahukan kepada pemilik tempat Sunja menjual arloji, bahwa suatu saat akan ada wanita yang datang menjual arloji dan ia harus membelinya. Setelah Sunja menjual arloji tersebut,
Pemilik toko datang menemui Hansu dan menjual kembali arloji tersebut kepada Hansu. Solomon mendapat kabar bahwa dirinya dipecat dan mendapat telepon dari Hana yang meminta Solomon segera menemuinya sebelum terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hana? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.